Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara adalah saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan. Saudara senantiasa diberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang. Dijauhkan dari kehidupan saudara sakit penyakit atau virus corona. Tetapi pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus membuatnya berhasil dan beruntung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah milikilah hati yang baik. Karena pada dasarnya saudara, hati manusia bisa dikelompokkan menjadi dua bagian saja. Ada manusia yang memiliki hati yang baik, tetapi ada juga sebagian manusia memiliki hati yang sangat jahat. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan, bagaimana sikap kita? Kalau kita menyadari kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja, pilihan kita adalah harus memilih yang benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dan kita akan mengambil keputusan yang tepat di dalam kita menjalani kehidupan ini, yaitu kita memiliki hati yang baik. Dan itu harus kita pelihara dan kita jaga terus-menerus seumur hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang memiliki hati yang jahat, mereka tidak memiliki belas kasihan. Mereka raja tega. Mereka melakukan sesukanya apa yang dia ingini, yang penting dirinya senang. Tetapi bagaimana saya dan saudara untuk bisa memiliki hati yang baik? Karena saya dan saudara sudah menerima kebaikan kemurahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus tetap terus-menerus menjaga hati kita itu tetap baik saudara. Kalau kita berhasil dan kalau kita mau dengan kesadaran bahwa kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan dan kita harus memiliki hati yang baik, maka disinilah letak salah satu rahasia bahwa kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memelihara hati saudara tetap baik di hadapan Tuhan, ternyata firman Tuhan berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Haleluya. Jadi, otomatis ketika saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini, kita menjaga hati kita tetap baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang dimaksud dengan baik hati adalah membagi rezekinya dengan si miskin. Artinya bagaimana kehidupan kita untuk bisa berbagi rezeki, berbagi apa yang kita miliki bagi orang lain yang membutuhkan. Kalau saudara pekerjaannya adalah petani, atau di rumah saudara banyak tanaman sayur-sayuran atau tanaman buah-buahan, ketika saudara panen, apakah semuanya itu akan jadi duit? Ataukah saudara mau juga ingat tetangga saudara? Tetapi kalau kita memiliki hati yang baik, kita akan selalu ingat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan. Ini adalah suatu contoh saudara. Jadi kalau di rumah saya ini banyak tanaman buah-buahan, ada alpukat, ya saya harus bagikan ke tetangga. Setelah itu dijual. Panen buah naga, bagi ke tetangga. Panen manisah sayur-sayuran, bagi ke tetangga. Dimakan gak habis saudaraku. Tetapi untuk berbagi ini
nggak gampang. Tetapi perlu latihan supaya kita tidak terikat akan materi duniawi. Supaya hal-hal itu tidak mengikat hati kita. Tetapi bagaimana kita melatih hati kita bisa melihat apa yang dirasakan oleh orang lain dan mereka perlu pertolongan kita, saudara. Untuk berbagi rezeki, berbagi uang, berbagi harta benda, itu tidak gampang. Tetapi perlu latihan. Apalagi ketika kita membagikan rezeki dari keterbatasan kita. Itu tidak gampang. Tetapi kalau kita berhasil menjaga hati kita tetap baik dengan cara mau berbagi kepada sesama kita, disitulah letak kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Disitulah letak keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Disitulah letak usaha pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kita diberkati, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan ini yang menjadi kemauan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois. Pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri. Tetapi kita memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang bermurah hati, hati yang peduli, hati yang mau membagi atau berbagi kepada sesama kita. Saudaraku, lakukanlah rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jadi ketika saudara berbagi dengan apa yang saudara miliki, jangan khawatir habis, jangan khawatir kurang. Justru disitulah letak Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Ketika saudara berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ketika saudara melakukan firman Tuhan, ketika saudara mengimani janji firman Tuhan ini adalah suatu rahasia. Tetapi untuk berbagi tidak gampang. Tetapi kalau saudara lakukan, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara hari ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Doa saya, saudara akan dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan lumbung saudara akan senantiasa dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, kerjakan, baik di kota, baik di desa, bentuk apapun pekerjaan itu, akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan perlindungan kemurahan Tuhan juga akan menyertai kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap pendengar-pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.